Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, pada Rifani. Terima kasih karena sudah stay, dukung, klik, sengaja diklik, atau nggak sengaja diklik. Tetap aku ucapin deh, Jo. Matur suwun nje, panjenengan. Oke, bagaimana nih kabar kalian sampai hari ini? Ayo, udah kayaknya udah minus 2 minggu lagi ya kita mau menjalankan ibadah puasa. By the way, soal puasa, kalian lihat gak sih tuh iklan Marjan yang udah tayang di TV atau yang kalian lihat di sosmed-sosmed? Selamat datang di peradaban baru. Marjan. Udah kekinian banget ya, udah modern banget gitu, zaman emang udah makin modern. Tapi bicara soal modernisasi, ya kan, bicara soal teknologi canggih, kalian pernah nggak atau masih pernah denger nggak kalimat larangan-larangan yang sekiranya tuh kayak masa sih gitu. Contohnya, jangan pulang larut malam, jangan membalas ketukan pintu, jangan membalas gedor-gedoran pintu, jangan membalas ketuk-ketukan di dinding. Nah itu, pernah nggak dengar kayak gitu? Larangan-larangan di era modern ini tentunya yang kalau dipikir-pikir pernah sih. Tapi kayaknya gue nggak percaya deh, nggak. Pernah kok, tapi kayaknya itu buat apa doang gitu. Kayaknya nggak yang gimana-gimana. Kayak teman kita yang bakalan cerita kali ini nih, Coh. Dia awalnya sama tuh kayak gitu. Ah, paling mitos. Aduh, masih zaman. Masa sih? Katanya gitu, Jo. Yep, cerita ini masih tergolong baru juga. Nama pengirim cerita kali ini adalah Aldi. Ceritanya masih tergolong baru ya, Jo. Tapi udah bisa dibilang sih kalau misalnya percaya hal-hal kayak gituan tuh udah ketinggalan zaman, udah mitos segala macam. Pada saat itu, tepatnya di daerah Jawa Tengah, si Aldi ini lagi mencari nih yang namanya kos-kosan mana yang sekiranya efisien, bisa murah juga, bisa lumayan luas juga, dan bisa dekat kampus juga. Rasanya nggak mungkin ya, Jo. Tapi kalau kalian main ke sini nih, ke kota Awak nih sekarang, ada tuh, Jo. Ada. Karena walaupun dia orang lama nih di Jawa Tengah, tapi untuk masuk dan kuliah di kota tersebut itu termasuk pengalaman yang baru, Jo. Jadi cukuplah lumayan, agak nggak semudah itu gitu loh. Padahal sebentar lagi dia tuh udah mau kuliah, udah mau masuk kuliah. Tapi tempat tinggal belum juga dia dapetin. Sampai akhirnya pas emang banget dia jalan tuh bener-bener nyari jalan kaki, udah kayak hopeless nggak tahu kemana. Dia kan udah nyari sekitar tapi nggak ada, dan dari plafon juga nggak ketemu. Akhirnya pas dia jalan kaki nih, ada kosan kosong, kosan pria. Oh, tanpa babi bu, dia masuk ke dalam dan langsung segera menemui si empunyanya yang ternyata juga rumahnya bergandengan tuh dengan kosan yang pada saat itu si Aldi datengin. Bak memang si Aldi ini lagi beruntungnya, dari yang Aldi cari tadi lumayan besar, dekat kampus, dan yang paling penting murah. Yang matanya lihat ketika dia mensurvei kamar yang udah di yang kuncinya udah ada di tangan nih. Pada saat itu dia ketemu sama pemilik kos namanya Bu Mirah, untuk langsung aja nih, ya udah kalau kamu emang mau tinggal di sini nih, tolong silahkan dicek dulu, kata si Ibu Merah kayak gitu, Jo. Makanya si Aldi bisa langsung ngeliat, oh iya nih cocok, udah tuh. Nah si Aldi niatnya takutnya uang tuh kepake atau apa, dan memang ini harganya tuh murah. Si Aldi ini pengen bayar langsung 3 bulan. Melihat hal itu, Ibu Mira ini cuma ngeliat uangnya sebentar, langsung ngeliat mukanya si Aldi. Gak usah dulu deh mas, kata Bu Mira gitu. Loh kenapa Bu? Di sini ada sesuatu yang harus mas tahu dulu, katanya gitu. Kalau misalnya mas bisa ngelakuinnya atau mas bisa melewatinya, monggo aja. Cuma kalau untuk pembayaran langsung besar di muka atau gimana, saya nggak mau. Dan aja deh, mas ngerasain dulu tinggal di sini gimana. Mana tahu tidak nyaman, mana tahu ngerasa waduh aneh. Nah saya nggak mau nanti soalnya ribet di masa yang akan datang, masa dimana mas terpindah segala macam, padahal belum waktu yang dibayarkan. Mas Aldi di situ sempat kayak mikir kan, kosan sebagus ini, kampus ini, emangnya ada gitu yang nolak atau ada gitu yang gak betah gitu kan. Nah
Pas si Aldi ngomong kayak gitu, udah tuh Bu Mirah bilang gini, saya terima 1 bulan aja dulu dan ini kuncinya. Pas jadi tuh tinggal di sini, oh jadi bu, oke tuh. Jadi penyerahan kunci pun akhirnya dimulai, akhirnya terjadi gitu kan cowok. Nah udah kayak gitu, Bu Mirah kan langsung tuh terima uangnya dan dia balik tuh menuju ke rumahnya. Tapi pas sebelum dia masuk ke rumahnya, Bu Mirah tuh ngomong gini, Mas, nanti malam kalau Mas ngedenger ada suara ibu-ibu manggil, jangan dijawab ya. Nah di situ tuh kan karena si Aldi ini ngerasa masih happy yang nerima kos ini gitu kan, si Aldi ini mikir, ah emangnya kenapa Bu? Udah jangan dijawab, tapi kalau memang Mas mau tahu, biar tak kasih tahu sekarang. Kalau di dapur itu kadang muncul suara orang yang akan manggil-manggil nama gitu. Nah si Aldi ini langsung kayak, masa sih Bu? Emangnya dia manggil siapa? Dia terkadang ada pokoknya. Dia terkadang manggil-manggil nama anaknya. Oh, nah si Aldi tuh di situ pakai ngangguk-ngangguk gitu kan. Udah masih kepalang happy dan nggak yang terlalu ya udahlah gitu. Nah, udah kan Bu Mirah masuklah ke rumahnya. Pas si Aldi ini udah terima kunci, dia lah udah mulailah beberes segala macamnya gitu kan, bawa semua yang tadinya dititipin dulu ke di rumah saudaranya itu barang-barang buku-buku kayak digotong-gotongin lah pas itu. Nah di situ juga si Aldi ngeliat ada beberapa yang kosong, ada beberapa yang ini, jadi dia tuh kosannya tuh kayak bentuknya tuh memanjang gitu loh cowok, maksudnya bukan yang gede banget letter L apa, nggak cuma kayak lurus biasa. Di atasnya tuh ada 4 kamar, di bawahnya tuh juga ada 4 kamar, jadi totalnya 8. Cuma di situ si Aldi cuma ngelihat kayak nggak tahu nih mana yang kosong mana yang ada gitu, dia nggak tahu karena memang ya pintunya tutup semua pada saat itu cowok. Nah keesokan harinya si Aldi udah tuh mulai juga aktivitas kuliahnya kan. Nah di sepanjang harinya nih, dari hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ini, si Aldi tuh ngerasa bersyukur lagi karena ternyata Bu Mirah ini sangat amat baik gitu cok. Kadang kalau ibu ini buat teh atau apa, atau si Aldi ini tiba-tiba lewat yang emang berpapasan sama beliau tuh suka bilang, Mas Aldi udah sarapan belum? Ini ibu ada gorengan, ini ibu ada kue gitu, selalu ditawarin gitu. Jadi si Aldi ini yang emang istilahnya walaupun masih satu provinsi, dia kan tetap perantau gitu ya di kota orang gitu. Dia ngerasa kayak diperhatiin juga gitu, jadi kayak berasa ibunya tuh ada di sini gitu karena diperhatiin sama si Ibu Mirah ini. Pokoknya udahlah rumah kayak gini, pemilik kayak gini ya, sudahlah nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Si Aldi tuh sampai ngomong kayak gitu tuh Jo. Tapi ya, ini ada tapinya, selalu ada tapinya. Di suatu malam ketika si Aldi ini udah tidur, habis pulang kuliah kan, capek segala macam, udah tuh dia tidur. Dia tiba-tiba kebangun sekitar jam 2 pagi, itu karena haus. Oh ya, di sini juga aku mau nyampein kalau misalnya untuk ke kamar dan untuk toilet itu di dalam, tapi untuk kalau kayak dapur ada galon-galon, ada kulkas, itu mereka punya dapur bersama gitu yang letaknya tuh jaraknya mungkin tuh antara 30 sampai 60 meter gitulah dari pintunya si Aldi ini. Nah pada saat itu jam 2 pagi itu si Aldi kebangun, dia kayak ngerasa aduh haus banget lah gitu. Nah habis itu pas dia bangun, dia ngeliat kan persediaan air dia yang di botol-botol ini udah pada nggak ada. Mau nggak mau ya udah dia mau ke dapur aja gitu. Nah tapi sebelum dia membuka pintunya itu kedengeran ada suara Aldi. Nah si Aldi itu yang emang walaupun haus kan dia tetap baru bangun tidur kan dia tuh langsung kayak hah kayak ada yang manggil gue. Dia langsung kayak terperangah gitu kan dia manggil gue Aldi. Di luarnya masih ada tuh suara-suara kayak gitu. Nah terus tiba-tiba si Aldi ini keingat sama omongan Ibu Mirah yang waktu tempo dia pertama kali awal dia masuk ke rumah itu, ke kosan itu gitu aduh ini kali ya yang dibilang ini udah pagi terus ada yang manggil, katanya jangan dijawab. Udah tuh si Aldi yang tadinya haus, dia cuma nelen ludahnya sendiri dan langsung dia mencoba untuk rebahan lagi dia batal ngambil minum. Walaupun dia pada saat itu kayak rasanya gak percaya atau sekedar mitos, tapi jam 2 malam mendengar ada orang yang manggil dia, siapa yang gak takut. Si Aldi juga langsung tuh rebahan lagi, berusaha selimut lagi dan mencoba melupakan apa yang dia dengar. Sampai akhirnya pas matanya masih fokuskan ke arah pintu kan, sambil kayak berkemulan gitu, berselimutan gitu, ketakutan gitu, si Aldi ini ngeliat ada bayang-bayangan kaki di sela-sela pintunya Kaki itu
sepasang kaki, cuma kayak diem, tapi tepat di pintunya itu. Nah si Aldi tuh karena nggak mau teriak, nggak mau kedengeran nafas yang menggebu-gebunya, akhirnya dia cuma tutup mulutnya tuh, dia tutup mulutnya, berusaha suara dia atau ekspresi dia tuh nggak kedengeran sampai di luar. Udah gitu Jo, keesokan paginya si Aldi ini ketemu sama Bu Mirah yang lagi nyapu, ya kan, lagi nyapu halaman lah seperti biasa. Si Aldi ini udah kayak emang udah diniatin nih dari subuh, aku harus cerita nih sama si ibu nih gitu kan. Nah abis itu dia cerita lah tuh Jo, si Aldi ini cerita, ibu, tadi malam Bu ada yang manggil nama aku loh Bu, katanya gitu. Nah si ibu itu awalnya cuma kayak nyapu terus berhenti ngeliatin muka Aldi. Enggak mas jawab toh, si ibu Mira dengan enaknya, entengnya, mudahnya bilang kayak gitu. Si Aldi langsung kayak enggak. Oh yes, bagus, udah nggak apa-apa tuh, nggak usah dipikirin katanya gitu Jo. Nah si Aldi ya nggak bisa lah, tentu saja kalau tidak dipikirin tentu saja dipikirin sama dia kan. Akhirnya dia nanya tuh kayak gini, memangnya itu siapa sih Bu? Nah si ibunya tuh yang kalau lagi nyapu lagi balik lagi diam. Mas mau tahu? Nanti mas takut. Iya sih Bu, saya takut sih. Cuma saya juga pengen tahu, daripada ini kan mendingan ibu kasih tahu sekarang aja gitu. Yowes, tak kasih tahu. Jadi dulu sebelum kosan ini berdiri, kosan ini menjadi kosan, ini tuh cuma tanah kosong biasa. Nah sebelah tanah kosong ini ada sebuah rumah yang katanya di situ ada sebuah keluarga yang tinggal. Nah keluarga yang tinggal di sana terdiri dari 3 orang. Ada ibu, bapak, sama anak satu-satunya. Mereka ya biasa aja lah, kayak warga biasa gitu, orang-orang juga tahu lah, kenal lah gitu. Sampai akhirnya si bapaknya ini atau si suami ibu ini meninggal. Nah menyisakanlah ibunya sama anaknya aja. Cuma lama-lama karena anak ini semakin dewasa juga, anaknya merantau lah tuh anaknya merantau lah tuh kan Aldi, merantau, ibunya ini sering banget nih kayak mulai nelfonin gitu kan. Mas, kapan pulang mas? Mas, ibu kangen mas. Ibu pengen ketemu sama mas. Si ibunya tuh ngomong kayak gitu. Kenapa si ibunya ngomong kayak gitu dan si ibu Mirah tahu? Karena dari handphonenya atau dari telepon apa segala macamnya tuh kadang minjem ke tetangga sebelah Jo. Ya namanya udah ibu-ibu mungkin udah kayak tua juga gitu ya, maksudnya kayak ditinggal sendirian, megang handphone kan takutnya nggak bisa gitu. Jadi ya emang sering minta tolong ke tetangganya atau ke RT atau kemana cuma buat nelfonin si anaknya ini. Nah si anaknya ini dari seberang telepon sana yang si Bu Mirah juga nggak tahu dia di mana, si anaknya ini cuma kayak bilang, iya Bu, nanti aku pulang, sebentar lagi aku pulang. tapi di situ masalahnya Jo, si anaknya ini nggak pulang-pulang kan, kampret. Sorry Jo. Lagian gimana ya? Jangan kayak gitu Jo. Maksudnya kalau misalnya kalian tuh anak rantauan kayak aku nih gitu kan, kalau memang tidak mau menjelaskan kenapa nggak pulang-pulang, kalau memang lagi jauh dari keluarga dan belum siap untuk pulang, ya udah ngomong aja. Atau paling nggak kalau emang nggak ngomong Jo, jangan kasih harapan. Wes orang tua tuh udah sepuh gitu loh Jo, udah kasihan gitu. Jangan dibuat arpin gitu. Kalaupun memang aduh nggak enak nggak bilangnya, gue nggak tega, ya lu lebih tega lagi lu kalau misalnya lu tuh kasih harapan ke mereka. Kan bisa aja tuh bilang, maaf ya ibu, bapak mungkin kali ini belum bisa pulang, mungkin tahun ini belum bisa pulang. Doakan saja semoga segera dipertemukan kembali dalam keadaan dan kesempatan yang lebih baik. Kan bisa tuh Jo kayak gitu, daripada iya Bu nanti gue gibeng juga nyawa. Nah sampai akhirnya si Bu Mirah juga menambahkan, ketika setiap anaknya bilang nanti pulang, oke pulang, segala macam pulang, si ibu dari keluarga ini nih masak tuh untuk anaknya, masak terus untuk anaknya. Jadi oke Bu, besok pulang, oke Bu, nanti saya akan pulang. Nah besoknya masak, tapi nggak pulang juga. Terus begitu lagi, begitu seterusnya sampai Jo ini, aduh subhanallah, si ibunya ini meninggal. Dan meninggalnya itu di dapur, yang mana dapurnya sekarang, dapur beliau dulu itu ya dapur kos-kosan ini sekarang coba. Nah semenjak hari itulah dan seterusnya sampai detik itu si Bu Mirah bilang ke si Aldi, adalah suara-suara jam segini. Itu juga alasannya si Ibu Mirah nih nggak mau yang namanya tuh oh di kosan murah aku bayar setahun langsung lah, aku bayar 2 tahun langsung, aku bayar 6 bulan langsung. Ya Bu Mirah tuh nggak mau, karena Bu Mirah juga pengen tahu nih, kalau emang berani ya monggo silahkan, tapi kalau misalnya dirasa nggak berani ya kalau mau pindah juga silahkan gitu. Jadi bagus nih baru denger juga gue kan,
beliau punya kos-kosan yang jujur di awal. Biasanya kan yang kita dengar dari selama kayak ngerasa keprank ya, kos-kosannya ternyata berhantu, kos-kosannya ternyata kayak gak worth it gitu, udah murah, bersetan, kagak jujur lagi. Nah tapi si Bu Merah ini gak kayak gitu cow. Makanya sejak awal beliau juga udah bilang, walaupun tidak segamblang tadi kan, kalau misalnya dia manggil jangan dijawab kayak gitu cow. Bagus nih, bisa jadi inspirasi nih. Tapi bukan berarti lu beli tempat berhantu terus jadi kosan ya coy ya. Kalau bisa dapetin yang paket lengkap kayak si Aldi itu kan murah, kamarnya luas, toilet di dalam dekat kampus dan tidak berhantu, itu lebih bagus coy. Mendengar hal itu ya si Aldi nurut, karena memang kan dia juga udah dengar kan, udah dengar langsung, bukannya katanya lagi tuh. Udah tuh, jadi si Aldi ini nurut aja, nggak mau aneh-aneh. Dia tujuannya di situ untuk kuliah, bukan yang ngapa-ngapain. Udah tuh, hari-hari selanjutnya dia ya lewatin alhamdulillah dengan biasa-biasa aja, meskipun kadang kalau malam emang suara manggil-manggil itu tuh terdengar terus. Tapi udah tuh udah kayak makin lama makin biasa gitu loh. Bahkan dia tuh menyalakan menyalakan musik atau apa gitu untuk sekedar menyamarkan lah suara-suara panggilan itu Jo. Sampai akhirnya ya kan Aldi hidupnya udah nyaman-nyaman aja tuh ya kan, meskipun agak-agak takut. Udahlah, selama gue nurut kata Bu Mirah, selama gue nggak ngapa-ngapain di tempat ini gitu, selama gue jaga diri, jaga sikap, udah gue rasa gue aman, kata si Aldi gitu. Hingga kemudian ada lagi nih Co, anak kosan baru yang masuk ke situ. Sama tuh dia, si Aldi waktu itu cuma ngeliatin doang kan, oh ini anak barunya kayak gitu kan. Penampilannya biasa aja, dia juga sama kuliah, cuma si Aldi nggak tahu nih ya dia kuliah di mana, terus ternyata satu kampus tapi beda fakultas, dia juga nggak tahu. Cuma dalam penyampaian yang ketika Bu Mirah sama tuh menjelaskan apa yang pernah Bu Mirah jelaskan ke Aldi, si orang ini tuh kayak petantang gitu loh Jo, kayak mana ada, masa sih Bu, ya wis kalau nggak percaya gitu kan. Si Bu Mirah ini masih ngomong kayak, masih kedengeran sama si Aldi, ya udah Mas kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, Ibu udah bilang. Nah terus akhirnya ya udah si cowok ini nih, si laki-laki ini nih masuk tuh ke kamar yang emang kuncinya juga udah dikasih ya kan. Nah terus di situ si Aldi kan penasaran, akhirnya dia nyamperin, orang baru ya menurut lo? Ketus banget tuh cowok. Terus Aldi langsung kayak diem aja kan dia. Oh ya, soal yang tadi yang Ibu Mirah bilang, si Aldi belum sempat selesai ngomong, tiba-tiba si orang ini, si laki-laki ini bilang, Gue gak percaya hal kayak gitu, apaan sih? Itu mah cuma buat nakutin doang, kuno, ada ketinggalan zaman. si Aldi tuh langsung kayak, hus, jangan kayak gitu. Seenggaknya kalau memang kamu gak percaya, ya jangan kayak nantangin gitu loh. Ini bukan masalah percaya nggak percaya, tapi kayak dibuat-buat banget, coba ngapain? Lagi kalau misalnya emang ya niatnya buat nahan kita di sini, niatnya buat kayak anak-anak kosannya ini gak boleh pulang segala macam, gak boleh pulang larut segala macam. Gak usah punya kos-kosan kayak gak pernah muda aja lah si ibu. Lagian apa sih, mana sih ada? Nah si cowok ini tuh ngomong kayak gitu cowok. Jadi dia tuh skeptis, tapi skeptisnya tuh juga nyeleneh, kayak apa ya, kayak cemeeh gitu, cemooh. Ya kalau di sini tuh cowok cemeeh, dia orang-orang bilang cemeeh gitu cowok. Si Aldi tuh cuma kayak geleng-geleng kepala dia kan. Udah tuh akhirnya udah si Aldi bilang gini, ya udah terserah kamu, tapi nama kamu siapa? Kan kita kan bakal jadi tetangga, paling gak tahu nama lah kalau emang nggak mau main bareng. Nah dengar si Aldi memperkenalkan diri, dia akhirnya ngomong, gue Hendra, katanya gitu. Ya udah akhirnya kedepannya kita manggil si cowok ini Hendra ya cowok. Dah tuh, waktu terus berjalan, si Aldi juga kan habis ngomong berbincang sebentar sama si Hendra ini, langsung tuh ke kampusnya. Hingga sore pun tiba. Nah si Aldi ini kan pulang, dia tuh masih ngeliat si Hendra yang agak-agak riuh gitu lah sama ininya, sama sama barang-barangnya gitu. Nah si Aldi mesti ngeliatin aja kan, perlu dibantuin gak katanya. Gak usah, lagi tinggal sedikit lagi. Oh oke deh. Nah terus di situ kan udah tuh menjelang malam, udah maghrib, udah isya segala macem kan. Nah si Aldi juga udah siap-siap mau untuk tidur, setelah dipastikan untuk keperluan besok atau tugas-tugasnya udah gak ada lagi kan cowok. Udah tuh dia tidur. Pas dia mau tidur, si Aldi ini ngedenger kayak ada suara pasir gitu cowok dari atapnya gitu.
maksudnya kan gimana ya, dia kan tidurnya kan di lantai bawah bukan di lantai atas, tapi kayak ada sesuatu di plafonnya gitu lah, pokoknya di atap rumahnya, entah itu plafonnya entah pokoknya di atap rumahnya dia ada kayak pasir-pasir gitu. Dia kayak merasa pas lagi tidur itu apa gitu, sampai akhirnya di situ juga dia ngerasa kok malam ini agak dingin gitu ya, agak dingin. Akhirnya nggak lama setelah dia ngerasa dingin, dia naikin lagi selimutnya sampai dia benar-benar mastiin itu ketutup ininya apa namanya kakinya. Itu si Aldi mendengar Hendra, Hendra. Si Aldi dari posisinya udah kayak diem dia kan, diem dia. Aduh, udah lama gue kagak ngedenger itu, terus sekarang gue denger lagi. Pas dilihat juga jam tangannya tuh kan, cow, itu sama cow, sekitar jam 1 jam 2an juga gitu. Aduh. Pas si Aldi mencoba tutup telinga gitu kan, tutup telinga dan mencoba mau tidur aja, tak disangka-sangka cow, ada yang jawab, atau iya si Hendra jawab, Iya bu. katanya gitu cow. Si Aldi auto melek cow. Astaga, dijawab ya sama dia. Astaga. Dan si Aldi juga di situ menerangkan kepada diriku cow, kalau misalnya penghuni yang lain masih melek, mungkin penghuni yang lain juga dengar itu si Henry jawab, saking kencangnya dia jawab Iya bu. kayak gitu cow. Itu si Henry dalam posisinya ketakutan, merinding sebadan badan, karena ini nggak tahu ya ada hubungan atau enggak. Angin berhembus, terus tiba-tiba dia ngerasa kok mencekam, kok apa, padahal dia nggak keluar cow, dia masih ada di kamarnya, masih mau tidur itu di kamarnya, cuma dia kayak ngerasa itu mencekam gitu cow. Aduh, itu kan rese banget sih Hendra, dibilang jangan dijawab, dia dijawab juga. Nah di situ pasti Aldi juga ngerasa dia merinding, dia tidak bisa dipungkiri tuh cow, dia tuh kepo juga nih, penasaran kok nggak ada terjadi apa-apa padahal udah dijawab nih sama si Hendra. Akhirnya dia bangun menuju ke pintunya dibuka sedikit, kepalanya juga nongol sedikit gitu cow. Dia dia mencari tahu, si Aldi mencari tahu lewat celah pintu. Dan di situ si Aldi nggak ngeliat apa-apa tuh, si Aldi nggak ngeliat kayak peristiwa apa atau gimana. Memang angin berhembus pada malam itu, cuma dia nggak yang gimana gitu tuh, enggak. Nah abis itu dia langsung ngerasa ada yang kayak gitu cow. Pas dia nengok, dia langsung terkejut, tapi di situ bukan setan tuh cow, bukan hantu apa segala macem. Itu adalah teman kos-kosannya dari kamar lain, yang tak lain dan tak bukan, kita sebut aja di sini Rian sama si Jaka. Rian sama si Jaka rupanya melakukan hal yang sama kayak si Aldi ini cow, ngintip gitu. Mereka tuh bertiga-tiga tuh ngintip. Akhirnya kayak mereka pada ngode-ngodean bahu aja, kemana? Gak tahu. Cuma pada kayak gitu aja tuh cow. Sampai akhirnya si Aldi ini udah tuh menunjukkan seluruh tubuhnya kan, kok hening apa kita cek aja ke dapur gitu kan. Kok takut, udah kan kita bertiga itu. Jadi si Aldi ini ngerasa kalau dia nggak sendirian alias bertiga itu, ya udah dia cek juga tuh, karena kan memang gimana ya, pas ada panggilan itu si Hendra jawab tuh hening gitu. Dan sedangkan mereka tuh mereka semua ya tahu itu suara berasal dari dapur gitu kan. Jadi apakah apa yang terjadi nih sebenarnya? Dan tuh mereka sepakat bertiga iring-iringan jalan menuju ke dapur ya kan. Nah pas udah sampai di dapur, si Aldi ini ngelihat dari luar gitu kan. Jadi kan kayak ada kaca-kacanya gitu loh cow, yang mungkin untuk digunakan untuk asap dari memasak keluar kali ya, kita nggak tahu juga. Pokoknya di situ tembok jendela kayak gitulah posisinya atau bentuknya gitu. Nah si Aldi tuh masuk ke situ, mau mencoba masuk, tapi begitu kepalanya doang baru masuk ke pintu, dia udah panik karena ngeliat si Hendra udah duduk di pojokan sambil kayak nutupin mukanya gitu. Akhirnya mereka bertiga tuh tengok-tengokan, ya udah langsung tuh cus nyamperin si Hendra yang masih ketakutan itu. Hendra, lu kenapa? Nah si Hendra ini tahu cow, dia malah ngomong gini, tolong, aku bukan anak dia, dia bukan ibuku. Si Hendra ngomong kayak gitu. Itu si Rian sama si Jaka udah kayak, Hendra, Hendra. enggak, dia bukan ibuku. Tapi si Hendra terus ngomong kayak gitu, dia bukan ibuku, kayak gitu cow. Udah kayak gitu tuh, akhirnya si Aldi ini berinisiatif, udah deh bawa aja si Hendra keluar, daripada kayak gini juga kondisinya kan nggak bagus gitu, bawa aja lagi ke kamar gitu. Nah pas si Jaka sama si Rian udah setuju tuh mau dengar rencananya si Aldi,
mereka membopong lah tuh tubuhnya si Hendra yang ternyata berat banget tuh cowok. Maksudnya kayak si Hendra nih nggak pingsan tapi berat banget gitu. Akhirnya yang satu megang kanan, yang satu megang kirinya, dibawa tuh kan, dibawa. Tapi begitu mau OTW ke pintu tuh cowok kan udah tuh dengan susah payah dibawa sama mereka bertiga. Tapi begitu udah sampai mau deket pintu, di situ ada salah satu kursi yang tiba-tiba tuh berdenyit itu cowok, kayak nyit. Gak lama kemudian mereka bertiga kan otomatis nengok tuh ke arah situ. Dan kalian tahu cowok, itu bangku push, kayak terbang gitu loh, kayak terbang ke arah si Hendra. Dan untungnya tuh si Aldi berhasil nurunin kepalanya, kalau nggak kena itu kepalanya si Hendra tuh. Jadi bangkunya yang terbang tadi tuh kayak seolah-olah dilempar itu sampai patah karena kena tembok cowok. Sampai sebegitunya, coba bayangin. Itulah Hendra, lu sih saat suasana udah chaos mencekam gitu kan cowok, si Aldi juga masih berusaha, ayo Ndra. Beda dengan si Jaka sama si Rian, mereka berdua malah kayak berpeluk diri gitu. Aduh, gua kabur aja ya, ini nih gua udah serem. Jangan kayak gini nih, si Hendra lagi bahaya nih, kalau udah main sampai lempar-lemparan ini udah bahaya. Tapi gue takut seumur-umur gue ya, daripada lu, gue di sini tuh udah lama, tinggal di sini tuh gue udah lama, gue duluan gitu. Aku duluan yang tinggal di sini gak lama, tapi belum pernah sama gangguannya tuh sampai sedahsyat ini tuh belum pernah gitu. Aku berkali-kali tinggal di sini ngedengar nama orang ini dipanggil ABC gitu kan. Gak ada seberani si Hendra, memang si Hendra ini udah tak kabur dari awal. Oh dia gitu, si Aldi tuh juga di situ ternyata baru tahu ya kalau dua orang di depannya ini, si Jaka sama Rian ini penghuni lama, ya, maksudnya penghuni yang emang terlama gitu di situ, dan udah tahu. Jadi akhirnya si Aldi tuh tetap udah gitu, nggak tahu si Aldi kekuatan dari mana gitu kan. Si Aldi ini langsung bilang udah, ayo kita selamatkan si Hendra, ayo kita bisa gitu. Sampai akhirnya si Hendra tuh kayak bangun kan, tadinya kan dia lemes sampai digotong gitu kan, kanan kirinya sampai digotong gini. Nah, si Hendra tuh akhirnya kayak tegap, langsung dia ngarah ke suatu pojokan, ke sudut pojokan gitu. Dia sampai kayak, Aku bukan anakmu, enggak, aku gak mau ikut, enggak, aku gak mau ikut. dan si Aldi sama si dua teman yang lain tadi ngelihat kayak gitu, balik lagi tuh dia ikut ngelihat apa yang si Hendra lihat kan. Tapi ya di situ gak ada apa-apa coba, di situ cuma kayak gelap gitu, maksudnya kayak pojokan yang nggak begitu tersorot sama lampu gitu kan, karena kan di situ lampunya masih lampu-lampu yang ada penutupnya gitu loh, cuma ada topinya penutupnya gitu. Nah jadi ada bagian yang tidak tersorot sama lampu, di situ nggak ada apa-apa. Akhirnya udah tuh si Aldi tuh bilang gini, baca doa katanya gitu kan. Ya udah tuh dia baca, akhirnya kayak mereka setuju, ngangguk-ngangguk, iya baca doa sambil kembali tuh gotong atau bopong tubuhnya si Hendra. Nah pas udah mau deket pintu kan cowok, si Aldi ternyata masih kepo juga nih dengan apa yang sebenarnya terjadi, dengan apa yang si Hendra lihat. Iseng-iseng lah dia ngeliat lagi, pas padahal itu udah mau depan pintu tuh tapi dia masih nyempetinnya, nengok lagi ke belakang. Dan ternyata memang benar, di situ ada perempuan yang berdiri, kurus banget, pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang menjutai sampai lantai tuh, dengan isakan tangis yang mengiris hati banget gitu. Si Aldi gemetar hebat, tapi juga satu sisi dia ngerasa ini tuh apa ya, kayak nuansa sedih gitu loh cowok, bukan lebih kayak takut tapi nuansa sedih, seolah-olah kerinduan atau terlenaknya si hantu ibu ini yang ditinggal suami dan di PHP anaknya ini masuk gitu ke dirinya si Aldi. Jadi kayak daripada ketakutan dia ngerasa kayak miris, kayak ikut tersayat gitu. Akhirnya si Rian nempuk pundaknya si Aldi juga kan, kata gitu, ayo jadi ikutan bengong sih. Oh iya. Udah akhirnya mereka berempat bisa tuh keluar dari dapur itu. Setelah mereka berhasil keluar dari dapur itu mereka berempat masuk ke kamarnya si Aldi dan memutuskan untuk tidur di sana atau menetap di sana lah sampai pagi itu tiba. Karena dari mereka berempat, terutama si Hendra juga masih gemetar hebat, masih ngeringkuk gemeteran, si Jaka dan si Rian juga masih kayak was-was gitu ya, padahal kamar mereka tinggal di sebelahnya gitu, tapi mereka nggak berani keluar lagi gitu sampai emang bener-bener situasi itu aman, terkendali. Karena setelah mereka sampai di dalam kosannya itu juga, itu masih ada tuh bayangan-bayangan kaki dari sela-sela pintunya yang kelihatan mondar-mandir gitu. Nah di situ si Hendra tuh kayak
masih dalam keadaan ketakutan tutup telinga gitu. Kayak emang apa ya, padahal di situ gak ada suara manggil-manggil lagi ya, cuma si Hendra ini kayak gue bukan anak lo, gue bukan anak lo, gue bukan anak lo gitu. Nah di situ si Aldi cuma bisa berdoa semoga ini cepat berlalu, semoga ini cepat selesai. Esok harinya itu ternyata si Aldi bangun paling belakang cowok, paling terakhir, paling telat dia bangun gitu kan. Di situ dia ngeliat si Hendra ini lagi duduk, tapi matanya tuh nggak menghadap ke ini gitu Cok, menghadap ke jendela. Dia diem aja gitu Cok. Diajak ngomong, kamu gimana kabarnya, gimana kamu keadaannya, dia masih diem aja. Terus dia juga ngeliat kalau di situ tuh udah rame orang, udah rame pengunjung yang lain. Nah si Aldi kan akhirnya juga kecarian kan, Jaka sama Rian kemana. Nah ternyata pas si Aldi ini udah berdiri, udah nyawanya udah kumpul, dia ikut keluar tuh dari kamarnya, ngeliat di situ udah banyak banget orang, termasuk sama Bu Mira. Nah di tengah-tengah orang itu juga ada tuh si Jaka sama si Rian, yang mereka berdua tuh cuma kayak ngodein gitulah. Sementara si Aldi ngeliat si Bu Mira ini kayak lagi ikut ngeliatin gitu barang-barangnya si Hendra. Temen kosannya dia yang baru kemarin masuk tuh dibupongin gitu Cok ke mobil gitu. Nah terakhir bapak ibunya tuh ngeliat mukanya si Aldi sebentar sama bilang terima kasih udah ngebawa si Hendra masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum mereka semua berangkat tuh Cok, sebelum mobil itu keluar gitu dari pekarangan kosan itu, ibu bapaknya si Hendra juga ini bilang ke Bu Mira untuk kayak sekadar minta maaf kalau anaknya berbuat salah atau kayak gimana. Nah Ibu Mira yang udah terbiasa ya, maksudnya udah kayak ya nggak cuma Hendra sih sebenarnya yang baru hari ini masuk besok keluar tuh, nggak cuma Hendra. Cuma memang kalau yang mengalami kejadian seperti yang Rian sama Jaka ternyata udah ceritain ke Bu Mira ini baru ya ini gitu. Nah di situ juga si Aldi ngomong kan, maksudnya si Aldi nanya-nanya, lo kok lu gak keluar, lu semalam kemana? Mereka tuh rata-rata yang gak keluar, maksudnya selain mereka bertiga, Aldi, Jaka sama si Rian ini, mereka tuh mengklaim, mereka bilang mereka gak dengar apa-apa. Jadi ya mereka ada di dalam tapi tidur gitu. Sedangkan Bu Mira sendiri yang udah tuh menemani sampai ibu bapaknya dan si Hendra ini pergi juga kan, dia langsung nutup pintunya lagi, nutup pagarnya lagi. Tapi sikapnya biasa aja, nggak yang heboh kayak gimana, karena ya mungkin itu sudah sering, jadi udahlah buat Bu Mira ini biasa aja. Nah si Aldi kan ngerasa kayak apa ya, Hendra udah pergi gitu kan. Nah hubungan dia sama si Jaka dan Rian juga ternyata semakin dekat gitu, mereka bahkan menjadi teman nongkrong bareng ternyata nih setelah kejadian itu. Bahkan cowok itu salah satu hikmahnya tuh cowok, kalau kata si Aldi mah, dikira kan waktu berlalu apa segala macam, udah Hendra udah pergi, yang orang sembrono atau sesumbarnya udah pergi, keadaan mau baik-baik aja. Tapi ternyata ada nih satu kejadian yang membuat si Aldi ngerasa astagfirullahalazim gitu, kok begini ya gitu. Jadi ketika suatu malam si Aldi ini lagi ngerjain tugas, dia tuh sambil cemal-cemil tuh sambil cemal-cemil, akhirnya panggilan alam pun datang yang mengharuskan dia memang segera ke toilet kan. Ditaruhlah itu ciki dia atau snack dia di lantai gitu aja, jangan ditiru Karena ini akan menyebabkan semut ya kan, yang membuat nyokap bokap lo marah, terutama nyokap ya jangan, gue bilang jangan. Oke lanjut. Nah si Aldi itu naruh snack di lantai aja, habis itu ya udah dia langsung ke toilet. Pas langsung ke toilet udah dengan perasaan lega dia keluar, dia langsung lihat itu, dia langsung ngeliat, mata dia tuh langsung ngeliat ke bawah, snack gue mana gitu. Pas dia cari-cari kayak gitu tahu apa yang terjadi? Itu snack ada di meja, bener-bener ada di meja. Si Aldi itu baru ninggalin nggak lama baru beberapa menit tapi dari lantai tuh ada di meja tiba-tiba. Dan si Aldi kan di situ langsung nyamperin kan, kok bisa di sini? Jadi pas snack itu diangkat nih sama si Aldi, ada lembaran nempel di snacknya itu jatuh ke bawah kayak terbang gitu loh, kayak kertas dirobek terus ke bawah angin siu gitu kan. Nah si Aldi tuh langsung nengok ke bawah, diambilnya kan diambilnya di situ ada tulisan. Si Aldi tuh sampai ngomong gini, lu tahu kan gue udah kuliah tandanya apa? Ya gue bisa baca, gue bisa nulis gitu, gue bisa belajar. Makan yang banyak ya nak. Si Aldi ngerasa kayak
bulu kuduknya merinding. Tadi ya dengan hati-hati ngeliat ke arah dapur gitu kan Cok. Nah dalam hatinya si Aldi dia bilang, iya Bu, tapi itu dalam hatinya aja Cok gitu. Oh, jadi itu dia cerita tentang Aldi di kos-kosannya yang mendapat wejangan atau larangan yang kelihatannya udah jadul, yang kelihatannya udah ketinggalan zaman. Apalagi kita bicara tentang hal-hal kayak gitu kan Cok. Jangan duduk di depan pintu, jangan kalau nyapu tuh jangan setengah-setengah, jangan suka jawab orang yang manggil malam-malam. Kelihatannya udah kayak apaan sih di zaman sekarang, masih ada emang gitu kan. Bisa kita petik jadi pembelajaran nih Cok. Seperti halnya cerita, mitos, larangan yang terdengar seperti legenda doang, hanya omongan-omongan semata doang, itu bisa aja menjadi nyata atau memang kenyataan gitu Jo. Kalau memang kalian-kalian panjenengan yang terhormat tidak mempercayainya atau mulai tidak ingin mempercayainya, Bo ya jangan sumbar ya, Bo ya jangan sumbar, oke? Mulutmu, cangkemmu itu dijaga ya. Di orang baik tuh damai lonco gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ada orang tua kita, orang tua dari siapa, nenek, kakek ngomong, Mas jangan ini, Mbak jangan ini. Kalau emang gak percaya udah diem aja. Atau iyain aja udah gitu. Tanpa mengandung cemooh, tanpa mengandung apa sih, tanpa menyambung manodo, tanpa skeptis itu jangan naik level ke penantang gitu loh Cok. Pokoknya jauhin itu, oke Cok? Oke, deal ya? Deal. Oke. So, jadi itu Cok cerita kita di segmen HTTP kali ini yang beda gitu ya. Dari perkenalan kosannya, dari kejujuran si ibu pemilik kosannya ini, dari si Aldi yang mencoba nurut, akhirnya dia gini gitu kan, sesuai cerita tadi. Itu beda sih. Patut mendapatkan AADC, ada aja deh ceritanya. Jadi segitu dulu cerita kita pada hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga like dan juga komen. Aku suka banget kalau kalian komen untuk sekedar mungkin memberi saran, Kak suaranya gini, Kak suaranya kayak gitu. Sekali lagi mohon maaf ya, aku masih newbie, masih mencoba untuk berkembang dan tentunya saja dibantu sama kalian. Jadi aku ucapin sekali lagi terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Lanjutkan, nantikan segmen-segmen aku selanjutnya, video-video aku selanjutnya yang insya Allah terus akan konsisten aku upload. Nah, buat kalian juga yang punya cerita horor, bisa banget kirim cerita kalian ke email ini. Aku pasti bakalan bawain, aku pasti bakalan tunggu, dan aku pasti bakalan happy banget. Sekali lagi aku ucapin terima kasih karena sudah ngedukung channel ini. Jadi kita langsung tutup aja dengan seperti biasa, ikan hiu ke Amerika. Jauh. Assalamualaikum koncoku. Jangan jadiin legenda larangan bercanda. Oke? Terima kasih dan see you on my next video. Dadah.